strong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Avicenna, sudah lama ya tidak bersua, 2 mingguan lebih ya. Alhamdulillah sekarang sudah sempat lagi bikin video. Nah, kita sekarang belajar tentang malaria 101. Khasnya Avicenna ya 101. Jadi sedikit aja yang kita bahas, tapi insya Allah bermakna gitu ya. Nah, kita mulai dari siklus hidup Plasmodium. Jadi, malaria itu disebabkan oleh infeksi dari parasit Plasmodium yang dibawa oleh vektor yaitu nyamuk Anopheles yang betina ya. Jadi ketika nyamuk Anopheles betina dia menggigit manusia, kemudian dia menginjeksikan sporozoid. Nanti sporozoid masuk ke dalam sel liver atau sel hepar kita. Terus nanti di situ dia akan membentuk skizon ya. Kemudian skizon akan ruptur. Nah, nanti ketika dia ruptur, si skizonnya dari liver dia akan berpindah ke red blood cell kita gitu ya. Nah, di red blood cell ketika dia menginfeksi sel darah merah ini, dia akan jadi trofozoid. Nah, trofozoit yang imatur ya. Trofozoit yang imatur ini kemudian bisa punya 2 nasib ya. Jadi yang matur atau jadi berkembang jadi gamet gitu, yang kemudian nanti akan kawin nih istilahnya, jadi cewek sama cowoknya, kemudian nanti berkembang biak, kemudian dimakan lagi sama si nyamuknya, terus habis itu mengulang siklus yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Nah, kemudian yang paling sering nih di UKM PPD nih udah ada tanda love gini ya, yaitu di erythrocytic cycle-nya atau ketika dia infeksi red blood cell. Ketika si trofozoit imatur menjadi trofozoit yang matur, kemudian nanti dia akan jadi skizon lagi, ruptur lagi. Nah, ketika ruptur ini nanti dia akan viremia ya, kayak parasitemia ya, sorry bukan viremia. Jadi banyak nih si parasit skizon di dalam darah. Nah, itu yang menyebabkan nanti demam gitu ya. Nah, terus ini udah ku buatkan ya dalam satu PPT, insya Allah sudah mencakup banyak gitu ya. Malaria 101, Rime Akmosudoris yang khas adalah menggigil, demam, sama keringat mirip TB ya, tapi bukan, oke? Nah, disebabkan oleh tadi udah dijelasin Plasmodium yang dia dibawa oleh vektor nyamuk Anopheles yang betina gitu ya. Nah, kita bahas dari parasit malaria itu ada apa aja, nama lainnya apa, khasnya apa, pola demamnya seperti apa, sama gambaran GDT apa yang perlu diperhatikan untuk nanti menjawab soal gitu ya. Nah, pertama, aku sudah insya Allah men-setting PPT ini biar dia tersusun secara sistematis. Jadi kalau misalnya kita ngafalin lagi nih, kita udah ada pakemnya gitu. Kalau kita ngafalin dari si falciparum dulu, vivax ovale sama malariae gitu ya, jenis si plasmodiumnya. Kemudian kita belajar tentang nama lainnya. Kalau falciparum, nama lainnya tropicana, malaria tropicana gitu ya. Kalau misalnya vivax sama ovale yang ada huruf V-nya ini, nama lainnya adalah malaria tertian. Nah, kemudian yang malariae, nama lainnya adalah malaria quartana gitu ya. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi adalah pola demamnya. Pola demamnya itu seperti apa? Ini sudah kuurutin juga ya dari si vivax ovale malariae ini dari yang paling nggak jelas ke yang waktunya tertentu gitu ya. Kalau misalnya falciparum dia nggak jelas gitu, demamnya itu kapan aja, bisa dia tinggi terus tiba-tiba turun gitu, tapi tidak jelas berapa lama dia jeda demamnya gitu ya. Sementara kalau misalnya vivax ovale dan malaria ya dia lebih jelas gitu. Kalau misalnya vivax ovale itu per 2 hari. Jadi 2 hari dia jeda demam, terus dia demam lagi gitu. 2 hari itu berapa jam nih? Kira-kira 48 jam sampai 50 jam tergantung apakah dia vivax atau ovale gitu ya. Nah, terus malariae per 3 hari atau 72 jam. Ini juga sudah kuurutin ya, falsi vivax ovale malariae yang nggak jelas 2 hari 3 hari gitu ya. Jadi insya Allah di dalam otak nih udah tergambar gitu, falsi vivax ovale dan malariae. Nggak jelas 2-3 hari gitu ya. Tinggal dikaliin kalau misalnya ditanya berapa jam gitu. Nah, terus kita udah bahas pola demam, kita bahas khasnya sekarang. Kalau falciparum yang khas itu adalah spot Maurer namanya ya, Maurer spot nih seperti ini. Nah, dia tuh apa sih sebenarnya? Dia tuh sebenarnya spot-spot seperti ini loh. Ketika si red blood cell-nya ini terinfeksi sama parasit, nanti dia ada spot-spot
kayak gini. Nah, kalau misalnya falciparum namanya Maurer spot, Vivax ovale namanya Schaffer dots, kalau malariae namanya Ziemann dots gitu ya. Nanti aku ada jembatan keledainya. Monggo kalau misalnya mau pakai ala-ala jembatan keledaiku atau enggak apa-apa. Nah, terus yang sering juga disebut adalah trofozoitnya. Tadi kita udah belajar ya kalau misalnya trofozoit itu yang stage di mana dia menginfeksi red blood cell, bisa imatur, bisa matur gitu ya. Nah, kalau falciparum dia bentuknya rimform atau akol, nih sering banget nih akol gitu. Kalau udah ada sebutan akol, oh falciparum gitu ya, insya Allah. Nah terus ada Vivax ovale, kalau misalnya Vivax amoeboid, kalau ovale komet. Terus kalau malariae pita rektangular gitu ya. Nah yang udah kulovelofein kuning ini yang khas, yang sering banget disebut di soal, itu sering gitu ya. Nah jadi kalau misalnya dia nggak kulovelofein kuning ini, dia jarang disebut di soal gitu ya. Jadi bisa jadi patok mnemonik lah dalam menjawab soal. Insya Allah. Nah, selanjutnya ada gametositnya. Tadi udah bahas trofozoit, sekarang gametnya. Nah, gametnya yang paling sering banget ya disebut adalah si falciparum, yaitu yang bentuknya sangat khas, bulan sabit, pisang, atau gametosit bulan gitu ya. Biasanya kayak gitu sebutannya. Nah, ini kalau misalnya mau ngafalin gambarnya seperti apa aja sih ini ya. Nah, ini ya. Bentuk trofozoitnya falciparum, Vivax ovale, malariae. Monggo ini kalau misalnya mau di screenshot atau misalnya mau minta PPT kita bisa di email ya. Nah, ini pemeriksaan penunjang apa sih yang diperlukan untuk mendiagnosa malaria, yaitu hapusan darah tebal untuk melihat jumlah parasitnya, hapusan darah tipis untuk melihat jenis parasit, kemudian sama RDT ini rapid diagnostic test untuk mendeteksi antigen. Nah, ini yang jembatan keledai yang tadi aku sebutin ya, falciparum maurer, fanta merah, falciparum maurer ya, fanta merah gitu, fanta merah, vivos itu Vivax ovale, S-nya cellphone gitu, jadi HP Vivo gitu ya, Vivax Vivo cellphone gitu, Vivo Schaffer gitu. Ini agak maksa sih ya, tapi insya Allah membantu mungkin ya dari sekian banyak hafalan yang harus kita masukin ke otak untuk menjawab soal. Nah, malariae, malariae Ziemann gitu yang khas ya. Jadi fanta merah, falciparum maurer, vivos, Vivax ovale, cellphone Schaffer ya, malariae, malariae, malaria Ziemann gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang terapinya. Nah, terapi malaria itu kita bagi jadi malaria yang tanpa komplikasi sama malaria dengan komplikasi gitu, atau black water fever nanti yang kita bahas di PPT selanjutnya. Nah, kalau misalnya malaria yang tanpa komplikasi, itu yang paling sering ditanyain adalah terapi lini pertamanya, yaitu semuanya nih membutuhkan ACT atau artemisinin combination terapi. Nah, itu apa sih? Jadi isinya adalah dihidroartemisinin plus piperakuin atau artesunat plus amodiakuin gitu ya. Nah, kalau misalnya si falciparum, Vivax ovale, sama malariae semua butuh ACT selama 3 hari. Semuanya ya, semua butuh ACT selama 3 hari sebagai terapi lini pertama. Nah, bedanya kalau misalnya falciparum Vivax ovale dia ditambahin primaquine. Kalau malaria falciparum ACT plus primaquine-nya single dose. Kalau malaria Vivax ovale ACT-nya ditambahin primaquine selama 14 hari gitu ya. Kalau malariae cukup ACT saja. Nah, ACT diberikan berapa lama? 3 hari. Nih aku ulang ya. Jadi malaria falciparum membutuhkan ACT 3 hari plus primaquine single dose. Vivax ovale membutuhkan ACT 3 hari plus primaquine selama 14 hari. Dan kalau misalnya relapse, dia nanti si primaquine-nya dosisnya naik, ACT-nya sama 3 hari. Malariae itu diberikan ACT saja ya, ACT saja. Nah, terus gimana nih kalau misalnya dia hamil? Kalau hamil nggak boleh dia pakai ACT di trimester pertama ya. Trimester pertama itu 1-3 bulan atau 4-12 minggu. Nah, pakainya gimana? Tergantung. Kalau misalnya dia falciparum, dia dipakein kina plus clindamycin. Jadi ada 2 ya, kina plus clindamycin. Kalau misalnya selain itu, kina aja gitu ya. Selain itu apa? Vivax, ovale, malariae gitu ya. Nah, kalau misalnya trimester 2 atau 3, dia diberikan ACT, boleh ya, ACT saja ya, ACT saja. Nah, terus terapi lini kedua diberikan kalau misalnya dia nggak bisa nih pakai ACT gitu, atau misalnya ACT-nya nggak ada. Boleh nih kita pakai kina. Kinanya selama
7 hari gitu ya. Terus tambahan obat lainnya apa? Tergantung dari jenisnya. Kalau malaria falciparum, kina plus doxycycline selama 7 hari juga, plus primaquine single dose juga ya, sama kayak terapi lini pertama tadi. Terus kalau Vivax ovale, kina 7 hari plus primaquine 14 hari. Kalau misalnya malaria-malariae, kina 7 hari plus doxycycline selama 7 hari juga gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang profilaksis. Jadi profilaksis itu dibutuhkan kalau misalnya ada orang yang mau ke daerah endemis, misalnya aku mau dinas Nusantara Sehat di Papua gitu kan. Nah, itu aku harus minum profilaksis gitu untuk mencegah terjadinya si malaria ini atau misalnya kena tidak parah gitu gejala klinisnya. Nah, gimana nih ngasih profilaksisnya gitu? Tergantung apakah daerah tersebut sensitif kloroquine atau tidak. Nah, untuk Indonesia, dia sudah resisten terhadap kloroquine, jadi nggak dipakai untuk profilaksis. Pakainya apa nih kalau Indonesia? Kita lihat apakah dia hamil atau tidak. Kalau misalnya tidak hamil, diberikan doxycycline 100 mg 1 kali sehari, 1 sampai 2 hari sebelum pergi, selama dia pergi, sama 4 minggu setelah kembali gitu ya. Nah, kalau misalnya hamil, bisa ada 2 pilihan nih. Pakainya mefloquine 250 mg 1 tablet per minggu, 2 minggu sebelum dia pergi, selama dia pergi, sama 4 minggu setelah dia pulang. Kemudian bisa juga kalau nggak pakai mefloquine, pakainya ini nih, atovaquone 250 mg juga, ditambah proguanil 100 mg, yaitu 1 tablet per hari, 1 sampai 2 hari sebelum pergi, selama di sana, sama 7 hari setelah pulang. Sebenarnya ini jelimet ya buat ngafalin ini, tapi kalau misalnya udah ketemu soal sering, nanti udah ngeh polanya tuh seperti apa. Ini kan mirip-mirip kan, yang perlu dihafal tuh kalau misalnya si doxycycline sama mefloquine itu ininya aja sebelum dia pergi, kalau doksi 1 sampai 2 hari sebelum, kalau mefloquine 2 minggu sebelum gitu ya. Nah, sisanya sama, selama di sana sama 4 minggu setelah dia pulang. Yang beda sendiri ini nih, yang obatnya 2, atau atovaquone sama si proguanil. 1 sampai 2 hari sebelum pergi, selama di sana sama 7 hari setelah pulang gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang malaria yang berat gitu, atau nama lainnya Blackwater Fever. Nah, Blackwater Fever itu apa sih? Jadi ketika GDT itu ditemukan Plasmodium falciparum gitu, ditambah adanya salah satu gejala klinis atau lab. Jadi salah satu aja udah masuk Blackwater Fever gitu ya. Kalau misalnya ditemukan GDT-nya falciparum ditambah dengan klinis atau lab berikut. Nah, klinisnya apa aja? Nih udah diurutin ya dari mulai atas, terus ke paru, habis itu sirkulasi, sama otot-otot gitu ya. Nah, pertama ada penkes. Penkesnya GCS kurang dari 11. Kemudian di bagian paru, edem paru atau bisa distres napas, habis itu sirkulasi, pendarahan spontan, sama gagal sirkulasi, yaitu CRT-nya lebih dari 3 detik, kelemahan otot, kejang, ikterik, sama hemoglobinuria gitu. Jadi pipisnya merah gitu ya, atau sampai ke hitam. Makanya namanya Blackwater Fever gitu ya. Terus labnya juga bisa ada hipoglikemi, CT MRI-nya bisa edem cerebri, asidosis metabolik, anemia berat yaitu ketika HB kurang dari 7, HCT kurang dari 15%, hiperparasitemia sama gangguan fungsi ginjal, dan hemoglobinuria tadi gitu ya. Nah, penata laksananya seperti apa sih? Nih, tata laksananya ketika kita menemukan ini yang tadi sudah dijelaskan si kriterianya apa, diberikan obatnya bukan oral tapi injeksi. Nah, si injeksinya bisa apa? Bisa 2 nih, bisa artesunat atau artemeter gitu ya. Artesunat, artemeter. Kalau artesunat bisa via IV, bisa via IM. Kalau artemeter ingat ada huruf M-nya, dia IM doang ya, IM doang ya. Sementara kalau artesunat bisa 2 tadi IV atau IM gitu ya. Nah, dosisnya berapa? Ini sebenarnya jarang ditanyakan ya dosisnya. Tapi ya kita belajar aja ya. Kalau artesunat 60 mg per vial, kalau artemeter 80 mg per ampul gitu ya. Nah, terus ini juga ada aturan pakainya. Jadi di hari pertama kalau misalnya dia pakainya artesunat 2,4 mg per kilogram berat badan pada jam ke-0, jam 12 sama jam ke-24, jadi per 12 jam ya. Terus hari berikutnya sama juga dosisnya ya sampai pasiennya sadar. Kalau misalnya artemeter, dia diberikan 3,2 mg per kilogram berat badan pada hari pertama, hari berikutnya dia 1,6 mg per kilogram berat badan atau ampul untuk orang dewasa. IM ya, IM artemeter ada huruf M, IM gitu ya. Nah,
Nah, terus kalau misalnya sudah membaik, sudah sadar, dikasih dia obat oralnya, si ACT selama 3 hari plus Primaquine yang single dose. Karena dia apa? Karena dia falciparum gitu ya. Nah, terus kalau misalnya KU-nya memburuk, baru dia dirujuk gitu. Nah, ini kita lanjut ke soal ya. Soalnya, jadi tata laksana yang tepat untuk pasien. Kenapa nih? Jadi ada perempuan 26 tahun, G1A0 P0, usia gestasi 8 minggu. Waduh, berapa trimester tuh? 1 trimester pertama ya. 8 minggu, 2 bulan ya. Terus datang dengan keluhan demam, hilang timbul 1 minggu terakhir. Terus TTV-nya normal, tapi dia demam nih 38,2. Eritrositnya ada trofozoit, terdapat bintik-bintik Schaffer. Tadi Schaffer tuh apa? Vivos ya, Vivax atau ovale gitu. Vivos ya. Tata laksananya apa? Nah, tata laksananya apa ini? Nah, Kina ya, Kina. Kenapa? Karena dia hamil trimester pertama ya. Kalau misalnya Kina, kenapa nggak Kina plus clindamycin? Karena kalau Kina plus clindamycin, kalau misalnya dia ketemunya hamil tapi falciparum. Nah, falciparum bintiknya apa? Tadi ya Fanta merah, falciparum Maurer gitu ya. Tapi kalau misalnya selain itu Kina aja, Kina doang gitu. Terus kenapa nggak ACT? Nggak boleh ya, karena dia trimester pertama. Pun kalau misalnya dia dikasih ACT, kalau dia trimester kedua ya. Trimester kedua itu kalau hamil semua dikasih ACT aja, jadi mirip malaria ya tanpa hamil gitu ya. Nah, terus kita lanjutkan ke nomor 2. Jadi nomor 2 soalnya seperti apa sih? Mana nih? Tata laksana yang tepat bagi pasien ya. Jadi usianya 40 tahun, demam, menggigil dan diakhiri berkeringat. Nah, khas ya tadi rime akme sudoris gitu. Pasien baru menyelesaikan perjalanan dinas ke Papua selama 3 bulan. Nah, dari area endemis ya, pemeriksaan fisiknya semua normal kecuali suhunya 38,9. Penunjang HB-nya 9, leukosit 12.000, trombosit 240, hapusan darahnya. Nah, ini sebenarnya kita nggak baca soal, udah langsung lihat dari hapusan darahnya aja udah ngerti ya. Ini apa? Gametosit bentuk bulan sabit atau pisang ya. Nah, kalau misalnya ini berarti diagnosanya apa? Malaria falciparum. Dikasihnya obat apa nih? Waduh, kita lihat nih di sini. Kalau misalnya ini ya di hidroartemisinin plus piperquine itu adalah ACT ya, artemisinin combination therapy gitu. Terus ditambah primaquine selama 1 hari gitu. Benar nggak nih? Ya benar ya kan, karena primaquine-nya single dose. Kalau misalnya yang B benar nggak nih? Salah, karena primaquine-nya 14 hari. Harusnya ini untuk si Vivax atau Ovale gitu ya. Kalau misalnya ACT 3 hari nggak ada ya, ini ada tapi ini ya ini ada tapi malariae ya. Terus kalau misalnya doxycycline enggak, ini untuk profilaksis ya. Terus ini juga aturan pakainya salah ya. Harusnya 1 sampai 2 hari sebelum, selama di sana sama 4 minggu setelah dia kembali. Kemudian Kina plus clindamycin sama 7 hari bisa ini tapi apa? Tapi dia nggak hamil gitu. Jadi dia boleh dikasih ACT. Jadinya dikasihnya ACT yaitu si artemisinin combination therapy yang terdiri dari dihidroartemisinin plus piperacillin ditambah primaquine single dose atau selama 1 hari gitu ya. Nah, ini ya jawabannya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3. Nomor 3, tata laksana yang tepat adalah, jadi ada perempuan G3P2 A0 35 tahun mau konsultasi kehamilan. Pasiennya itu mau pergi nemenin suaminya dinas ke Papua selama 2 bulan. Berarti dia butuh apa? Butuh profilaksis ya. Kalau misalnya profilaksis untuk hamil apa gitu kan? Tadi kita udah belajar. Jadi kalau misalnya profilaksis, kita lihat apakah daerahnya sensitif kloroquine atau tidak. Karena Indonesia sudah resisten, jadi dia pakainya bukan yang kloroquine. Nah, pakainya apa? Tergantung hamil atau enggaknya. Kalau enggak hamil, dia pakainya doxycycline ya. Kalau tidak hamil, berarti yang ini salah ya, si doxycycline-nya ya. Harusnya juga kan dia 100 ya, 100 mg 1 kali sehari, 1 sampai 2 hari sebelum. Terus selama dia pergi sama 4 minggu setelah kembali ya. Ini dosisnya salah dan ini juga salah juga karena bukan buat orang hamil gitu. Nah, orang hamil bisanya apa? Bisa 2 ya, bisa mefloquine atau bisa atovaquone plus proguanil gitu. Nah,
Nah, D ini kenapa nih? Dia salah apa benar nih? Mefloquine 750 mg satu tablet per minggu, 2 minggu sebelum, selama 4 minggu setelah pulang. Nah, ini aturan pakainya benar sih sebenarnya ya, 2 minggu sebelumnya selama di sana sama 4 minggu setelah pulang. Tapi yang salah adalah dosisnya. Dosisnya harusnya berapa? 250 mg ya, bukan 750. Kebesaran ini ya. Nah, terus yang E nih yang benar yaitu atovaquone 250, proguanilnya 100 mg satu tablet per hari, 1 sampai 2 hari sebelum pergi, selama sama 7 hari setelah dia pulang gitu ya. Ini paling beda sendiri nih aturan pakainya ya. Nah, ini ya jawabannya profilaksis untuk ibu hamil gitu ya. Nah, terima kasih. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Semoga bisa diulang-ulang kalau misalnya lupa gitu. Bisa juga minta PPT-nya ke kita dengan email di description box di bawah ya. Sekian dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.